Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dewi Artati dengan NPM 2310631050019 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bahasa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembuktian dari definisi dan juga proposisi dalam materi teori peluang yang diampu oleh Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Selamat menyaksikan, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, baik, langsung saja ke soal pemecahan masalah kita yang pertama, yaitu nomor 1. Di sini soalnya, seorang siswa akan mengikuti dua ujian, yaitu ujian A dan B. Nah, diketahui peluang lulus ujian A itu sama dengan 0,5, kemudian peluang lulus ujian B adalah 0,4, dan peluang lulus kedua ujian, baik itu A dan B, itu 0,2. Tentukan A, peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian, B, peluang dia lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B, yang ketiga, peluang dia gagal paling setidaknya sekali, dan yang terakhir itu peluang dia lulus ujian B tetapi tidak lulus ujian A. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, peluang dia lulus setidaknya di salah satu ujian. Nah, setidaknya di salah satu ujian itu berarti dia lulus di ujian A, lulus ujian B, atau lulus kedua-duanya. Ini merupakan representasi dari operasi gabungan atau union dua kejadian A gabung B. Berdasarkan hukum adisi ataupun inklusi eksklusi, jadi kita di sini bisa dituliskan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, substitusikan nilai yang diketahui. Peluang A itu tadi 0,5 ditambah dengan peluang B itu 0,4, kemudian dikurangi peluang A irisan B itu berarti peluang lulus di kedua ujian yaitu 0,2. Didapat bahwa hasilnya adalah 0,7 karena 0,9 dikurangi 0,2 itu 0,7. Jadi peluang lulus tidaknya di salah satu ujian adalah 0,7. Lanjut untuk nomor 2. Yang poin B, peluang dia lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B. Nah, kondisi ini berarti kejadian A itu terjadi, namun komplement dari B atau B komplement itu juga terjadi secara bersamaan. Nah, secara notasi himpunan, ini itu ditulis sebagai peluang pengurangan himpunan atau irisan dengan komplement. Bisa ditulis sebagai peluang A irisan B komplement. Itu sama dengan peluang A dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusikan nilai yang diketahui, yaitu 0,5 dikurangi dengan 0,2 sama dengan 0,3. Kemudian, jadi peluang lulus ujian A tetapi tidak lulus ujian B adalah 0,3. Lanjut ke poin C. Peluang dia gagal paling sedikitnya itu sekali. Nah, di sini ada diksi gagal paling sedikitnya itu sekali. Nih, gagal paling sedikitnya sekali. Nah, berarti dia itu bisa gagal di ujian A saja atau gagal di ujian B. Atau bisa aja gagal di kedua ujian tersebut. Satu-satunya kondisi yang tidak termasuk ke dalam pernyataan ini adalah ketika dia lulus di kedua ujian. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikan dengan sangat cepat menggunakan hukum komplement. Nah, P, peluang gagal paling sedikit sekali. Itu bisa kita menggunakan sama dengan 1 dikurangi peluang lulus kedua ujian. Jadi bisa dituliskan dengan notasi matematikanya, yaitu peluang A irisan B komplement. Itu sama dengan 1 dikurangi P peluang A irisan B. Itu sama dengan 1 dikurangi karena iris yang lulus keduanya itu 0,2. Kemudian didapatkan hasilnya itu 0,8. Jadi peluang dia gagal paling sedikitnya sekali adalah 0,8. Kemudian poin D yang terakhir itu peluang dia lulus ujian B tapi tidak lulus ujian A. Jadi sama seperti nomor 2 poin B tadi, kondisi ini mencari peluang area murni dari kejadian B tanpa adanya irisan dari A yang dinotasikan dengan peluang atau P B irisan A komplement. Itu sama dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kita substitusikan nilainya, yang diketahui peluang B itu 0,4 dikurangi peluang A irisan B itu 0,2 sehingga didapat 0,2. Jadi peluang lulus ujian B tetapi tidak lulus ujian A adalah 0,2.
Lanjut untuk nomor 2, tentukan peluang terjadinya bilangan genap. Nah, di sini kita mencari nilai peluang dari suatu kejadian genap. Kita sebut saja kejadian A. Nah, berdasarkan proposisi dari 1.3.4, berdasarkan rumus dasarnya, peluang kejadian A itu didefinisikan sebagai jumlah dari peluang titik sampel yang menyusunnya. Kita tulis di sini, bisa kita lihat ya teman-teman, yaitu peluang, sebentar, kita zoom. Nah, itu peluang A sama dengan jumlah atau sigma untuk J, di mana omega J elemen dari A dari P sub J yang nilainya sama dengan sigma untuk J, di mana omega J itu elemen dari A dari 1/2 pangkat J. Nah, karena yang diminta adalah peluang bilangan genap, maka himpunan kejadian A itu berisi bilangan genap tak hingga, yaitu A terdiri dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau substitusikan, sebentar, kita mau substitusikan angka-angka genap ini ke dalam rumus sigma yang dari proposisi 1.3.4 ini. Jadi variabel J itu kita ganti berturut-turut dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Sehingga didapat PA sama dengan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 dan seterusnya. Nah, jika polanya kita bongkar ya, agar terlihat juga kelipatan dari genapnya, ini bentuk ini sama aja dengan 1/2 dikali 1 ditambah 1/2 kali 2 ditambah 1/2 dikali 3 dan seterusnya. Nah, deret penjumlahan ini merupakan deret geometri tak hingga, kemudian bisa, mohon maaf, nah deret penjumlahan ini tak hingga ini kalau kita kembalikan ke notasi sigma itu berubah menjadi sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/2 J. Nah, karena di sini itu merupakan bentuk dari uh, memiliki rasionya itu tetap, kita bisa menyelesaikan yaitu menggunakan formula deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 per R. Nah, dari deret ini kita cari tahu dulu komponennya. Nah, suku pertamanya itu kan, atau suku yang paling depan ini 1/2 atau sama dengan 1/4. Nah, rasio yang merupakan suku kedua dibagi suku pertama itu berarti didapat R sama dengan 1/2 pangkat 4 per 1/2 pangkat 2. Itu sama dengan 1/16 per 1/4. Sama dengan 1/16 dikali 4 per 1, sama dengan 4/16, sama aja dengan 1/4 atau 1/2 pangkat 2. Nah, langkah terakhir itu masukkan nilai A dan R tersebut ke dalam rumus deret geometri tak hingga. Jadi 1 per, di sini 1/2 pangkat 2 per 1 dikurangi 1/2 pangkat 2, sehingga didapat sama dengan 1/4 per 3/4 sama dengan 1/3. Nah, jadi kesimpulannya, peluang terjadinya kejadian bilangan genap berdasarkan distribusi peluang tersebut adalah 1/3. Oke, baik, dilanjut untuk soal yang nomor 3. Di sini tertera dalam suatu undian, 6 angka dipilih dari 49 angka secara acak, dan setiap angka itu hanya muncul satu kali, tidak ada pengulangan. Tentukan peluang bahwa 6 angka yang terpilih itu tetap tepat sama 6 dengan 6 angka yang ada pada kupon undian. Nah, dengan kata lain, berapa peluang memenangkan undian ini? Nah, secara teori peluang klasik ya, peluang kejadian A, yaitu kejadian kita menang undian, adalah jumlah anggota dari kejadian A dibagi dengan total seluruh kemungkinan di dalam peluang sampel omega. Kita tuliskan di sini formulanya, yaitu peluang A sama dengan
P dari A itu sama dengan kardinalitas atau banyaknya anggota dari A per kardinalitas omega atau sama dengan 6 faktorial per 49 faktorial per 43 faktorial sama dengan 6 faktorial dikali dengan 43 faktorial per 49 faktorial sama dengan 1 per kombinasi 6 dari 49. Nah, untuk mengerti dari mana datangnya angka-angka faktorial tadi, mari kita bedah menggunakan cara yang pertama, yaitu mencatat angka-angka yang terpilih sesuai dengan urutan kemunculannya. Nah, pertama, kita definisikan dulu ruang sampel omeganya, karena kita mencatat urutannya, angka pertama yang keluar, kita sebut omega 1, angka keduanya itu omega 2, sampai angka ke-6 yaitu omega 6. Nah, ini ditulis dengan notasi matematikanya, yaitu omega adalah himpunan tupel omega 1, omega 2, sampai dengan omega 6, di mana omega I adalah elemen dari himpunan bilangan 1 sampai 49, dan omega I itu tidak sama dengan omega J. Untuk setiap I tidak sama dengan J. Nah, sekarang berapa banyak total cara mengambil 6 angka ini secara berurutan? Nah, mari kita perhatikan kotak pengisian tempat ini. Ada namanya slot filling. Nah, kotak pertama ini di sini memiliki 49 pilihan angka. Kotak kedua diikuti sisanya, yaitu 48 pilihan. Lalu 47, 46, 49, 45, dan juga yang terakhir 44. Nah, jika kita kalikan semuanya, yaitu kardinalitas omega sama dengan 49 dikali 48 dikali 47 dikali 46 dikali 45 dikali 44, nilainya itu sama dengan 49 faktorial per 43 faktorial atau sama dengan permutasi 6 dari 49. Nah, lalu bagaimana dengan kejadian A, yaitu kupon kita yang berisi 6 angka tepat sama dengan angka undian. Misalkan angka di kupon kita adalah kombinasi acak, contohnya 3, 27, 32, 15, 48, dan 8. Nah, ingat, mesin undian ini kan mengeluarkan angka itu secara berurutan ya. Nah, sedangkan kupon yang kita anggap ini menang tanpa memperdulikan urutan keluarnya. Yang penting ke 6 angkanya tuh cocok semua. Nah, jadi ada berapa banyak urutan keluarnya mesin undian yang bisa membuat kupon kita menang? Jawabannya adalah semua variasi urutan atau permutasi dari 6 angka tersebut. Nah, di sini kardinalitas A itu eh, sama dengan 6 kali dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 6 faktorial atau permutasi 6 dari 6. Nah, setelah kita mengantongi dari nilai kardinalitas A dan juga kardinalitas omega, tinggal kita bagi keduanya untuk mendapatkan nilai peluang finalnya. Bisa diperhatikan di sini. Peluang A sama dengan kardinalitas A per kardinalitas omega, sama dengan 6 faktorial per 49 faktorial per 43 faktorial, sama dengan 6 faktorial dikali dengan 43 faktorial per 49 faktorial, sama dengan 1 per kombinasi 6 dari 49. Nah, gimana bisa dapat 1 per kombinasi 6 dari 49? Itu didapat dari kombinasi 6 dari 49 itu sama dengan 49 faktorial per 6 faktorial dikali 43 faktorial kan. Nah, maka bisa kita tukarkan posisinya, jadi didapat adalah 1 per kombinasi 6 dari 49 sama dengan 6 faktorial dikali 43 faktorial per 49 faktorial. Jadi jika kita hitung nilai besarannya ini, kombinasi 6 dari 49 itu adalah sekitar 13,98 juta kemungkinan cara. Nah, sehingga nilai peluang kita itu untuk menang adalah di sini didapat peluang A, yaitu 7,15112 dikali 10 pangkat negatif 8. Nah, nilai dari 10 pangkat negatif 8 ini itu luar biasa sekali kecilnya. Jadi itu hampir mendekati nol. Yang mana ini tuh menunjukkan secara sistematis, secara matematis bahwa peluang untuk memenangkan lotre ataupun undian ini itu sangat-sangat tipis. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tertulis dalam soal yaitu 6 orang memasuki kereta secara acak yang terdiri dari 3 gerbong. Setiap orang memilih gerbong saling independen. Nah, dan setiap gerbong itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Tentukan peluang terdapat 2 orang di setiap gerbong. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita daftarkan dulu variabel yang diketahui dari soal. Total orang yang masuk itu kita simbolkan sebagai N, yaitu N sama dengan 6. Nah, jumlah kategori atau total gerbong kita simbolkan sebagai M, yaitu M sama dengan 3.
kita sebut gerbong 1, gerbong 2, dan gerbong 3. Nah, peluang setiap orang memilih gerbong tertentu adalah sama besar. Karena total gerbong itu kan ada 3. Maka peluang untuk masing-masing gerbong yaitu P1, P2, dan P3. Nilainya itu sama-sama 1/3. Nah, kejadian yang diinginkan adalah setiap gerbong itu terisi tepat 2 orang. Jadi, target kita adalah K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 2, dan K3 itu sama dengan 2. Karena ini adalah eksperimen multinomial, rumus peluang untuk kombinasi kejadian tunggal kumpulan target 2,2,2 ini ditulis sebagai berikut. Nah, bisa diperhatikan teman-teman di sini peluang eh, peluang dari himpunan tunggal tupel 2,2,2 itu sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial kemudian dikali dengan 1/3 pangkat 2 dikali dengan 1/3 pangkat 2 dikali dengan 1/3 pangkat 2. Nah, bagian pecahan faktorial di depan yaitu 6 faktorial per 2 kali 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial adalah koefisien multinomial. Nah, ini digunakan untuk menghitung ada berapa banyak cara menyusun atau mengelompokkan 6 orang berbeda tersebut ke dalam 3 kelompok yang masing-masing berisi 2 orang. Nah, bagian perkalian yang 1/3 pangkat 2 yang diulang sebanyak 3 kali, di sini itu mewakili peluang terjadinya penempatan tersebut untuk masing-masing gerbong. Nah, sekarang kita sederhanakan penulisan rumusnya. Karena di sini basis peluangnya sama, yaitu sama-sama sepertiga, pangkat-pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja berdasarkan sifat dari eksponen. 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, maka bentuk akhir rumusnya itu menjadi 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 1/3 pangkat 6. Nah, jika kita lanjutkan eksekusi untuk menghitung perhitungannya, untuk mengetahui nilai angkanya sampai selesai, kita bisa menghitung dari 6 faktorial itu kan 720, kemudian 2 faktorial itu 2, 2 faktorial itu 2, 2 faktorial itu 2, jadi 2 pangkat 3 kan itu 8, jadi 720 per 8 itu 90, kemudian 1/3 pangkat 6 itu 1/729, jadi peluang akhirnya itu 90 per 729 yang belum kita sederhanakan, yang misalkan kita mau sederhanakan nilainya itu sekitar 10/81 atau sekitar 0,1234. Artinya peluang agar ketiga gerbong tersebut terisi adil itu masing-masing tepat 2 orang adalah sebesar 12,34%. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5 di sini soal terkait distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson ini sangat tepat kita gunakan karena kita itu sedang menghitung peluang terjadinya sejumlah kejadian acak dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, langsung saja kita baca di soal nomor 5, yaitu misalkan rata-rata kedatangan pelanggan ke suatu toko adalah 6 orang per menit. Tentukan peluang ada tempat 4 orang pelanggan dalam 1 menit, kemudian kurang dari 3 orang pelanggan dalam 1 menit, dan lebih dari 5 orang pelanggan dalam 1 menit. Nah, langkah kita yang pertama adalah tentukan dulu parameternya. Dari soal kita tahu bahwa rata-rata kedatangan pelanggan itu kan ada 6 orang per menit. Ini sebagai parameter atau bisa ditulis dengan lambda sama dengan 6. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tepat orang pelanggan yang datang dalam 1 menit. Artinya nilai target kita adalah K sama dengan 4. Menggunakan rumus umum fungsi dari distribusi Poisson, kita tulis persamaannya, yaitu Pois 6 dengan lambdanya, Pois dengan lambda 6 dari himpunan K sama dengan 4. Nah, sama dengan 1/4 faktorial dikali 6 pangkat 4 dikali dengan E pangkat minus 6. Nah, di sini kita hitung angkanya, yaitu nilai dari angka angka 6 pangkat 4 itu kan 1296, sedangkan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, itu sama dengan 24. Nah, jika di sini kita tuliskan terlebih dahulu 1/24, kemudian kita kalikan dengan 1296, kita kalikan dengan
E pangkat minus 6. Kita dapatkan bentuk sederhananya yaitu eh, di sini 1296 itu kita bagi dengan 24, hasilnya adalah 54 dikali dengan E pangkat negatif 6. Nah, jadi didapat untuk yang poin A itu sama dengan 54 dikali E pangkat minus 6. Kemudian eh, kita jawab yang nomor 2. Ini untuk nilai A itu bisa teman-teman lanjut hitung di kalkulator, nanti itu sekitar hasilnya itu sekitar 0,1339, atau bisa dikatakan bahwa ini 13,39%. Terus lanjut kita ke poin yang B, kurang dari 3 orang pelanggan dalam 1 menit. Arti dari kurang dari 3 adalah peluang ketika pelanggan yang datang itu sebanyak 0 orang, 1 orang, dan juga ataupun 2 orang. Artinya K-nya itu sama dengan 0, 1, dan 2. Karena ini adalah gabungan kejadian yang saling lepas, kita cukup menjumlahkan peluang masing-masing titik sampel tersebut menggunakan notasi sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 2. Nah, di sini dituliskan bahwa sigma atau jumlah dari K sama dengan 0 sampai 2 dari peluang Poisson dengan lambda 6 dari himpunan K itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 2 dari 1/K faktorial dikali 6 pangkat K dikali E pangkat minus 6. Nah, jika kita jabarkan sigmanya, di sini kita tinggal memasukkan nilai K-nya itu sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2, lalu menjumlahkannya secara berurut-urutan. Ini tuh kalau kita jabarkan, ini dihasilkan kalau untuk K sama dengan 0 didapat hasilnya itu 1, kemudian kita bisa jumlahkan ditambah dengan K sama dengan 1 itu didapat 6, kemudian untuk K sama dengan 2 itu didapat 18. Jadinya kan 25, itu nanti kita dikalikan dengan E pangkat minus 6. Nah, sama dengan 25 dikali dengan E pangkat minus 6. Itu sama dengan 0,06197 sama dengan sekitar 6,20%. Jadi peluangnya adalah sekitar 6,20%. Lanjut ke pertanyaan poin B, lebih dari 5 pelanggan. Ini bisa kita pakai menggunakan metode komplement, yaitu 1 dikurangi dengan PX kurang dari sama dengan 5. Berarti kita harus mencari tahu dulu total peluang dari K sama dengan 0 sampai dengan K sama dengan 5. Nah, di sini kan secara teori ya, kalau misalkan lebih dari 5 pelanggan itu berarti kan peluang ketika pelanggan yang datang itu berjumlah 6, 7 ataupun 8 orang dan seterusnya sampai tak hingga. Tentu aja kita tidak bisa menghitung penjumlahan ini satu persatu sampai tak hingga ya kan, karena ini nggak akan pernah selesai. Terus untuk kita bisa mengetahuinya, kita bisa mengalihkannya dengan aksioma peluang komplement. Jadi kita tahu bahwa total peluang di dalam semesta itu selalu bernilai 1. Maka peluang kejadian lebih dari 5 itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi kejadian kebalikannya, yaitu kurang dari 1 sama dengan 5. Jadi sehingga rumusnya itu didapat peluang X lebih dari 5 sama dengan 1 dikurangi sigma K sama dengan 0 sampai 5 dari peluang Poisson dengan lambda 6 dari himpunan K, nilainya itu sama dengan 1 dikurangi sigma K sama dengan 0 sampai 5 dari 1/K faktorial dikali 6 pangkat K dikali E pangkat minus 6. Nah, dengan metode komplement ini kita cukup menghitung dan menjumlahkan peluang dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan 5 saja. Lalu hasilnya kita kurangkan dari angka 1. Kita coba dihitung. Di sini saya tuliskan sama dengan
Untuk K sama dengan 0 itu kan didapat tadi seperti di jawaban 2 itu 1, kemudian ditambah K sama dengan 2, 1 itu 6, ditambah K sama dengan 2, 8, 11, kemudian ditambah K sama dengan 3 itu 36, kemudian ditambah lagi dengan K sama dengan 4 itu 54, ditambah dengan K sama dengan 5 itu 64,8. Nah, kemudian baru kita kalikan dengan E pangkat negatif 6. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai, ini kita jumlahkan semua, ini 25 ditambah 36 ditambah 54 tambah 64,8 itu di hasilnya 179,8 dikali dengan E pangkat negatif 6. Sorry. 8 dikali dengan E pangkat negatif 6 sama dengan 0,44568 atau ada yang salah di sini. Saya lupa menuliskan satunya. Di sini satu dikurangi, harusnya dikurung ya. Di sini juga satu dikurangi karena ini menggunakan komplement. Oke. Terus berarti di sini satu dikurangi 0,44568 didapat hasilnya adalah 0,55432 sama dengan 55,43%. Jadi peluang pelanggan yang datang lebih dari 5 orang adalah sekitar 55,43%. Oke, sudah terjawab semua untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini membahas terkait konsep dari distribusi hypergeometrik. Soalnya berbunyi, sebuah toko komputer menerima kiriman 80 unit laptop dari pabrik. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh pabrik, diketahui terdapat 8 unit laptop yang mengalami cacat pada layar. Bagian penjaminan mutu toko tersebut memilih 6 unit laptop secara acak untuk diuji. Tentukan peluang bahwa bagian penjaminan mutu akan menemukan 2 atau lebih laptop yang cacat. Nah, langkah pertama adalah kita harus menemukan dulu atau menentukan dulu parameter-parameter dari distribusi hypergeometrik. Nah, total keseluruhan populasi laptop kita simbolkan sebagai N besar, yaitu N sama dengan 80. Kemudian banyaknya laptop yang cacat di dalam populasi kita notatasikan sebagai M besar, sama dengan 8. Nah, ukuran sampel yang diambil secara acak kita lambangkan sebagai N kecil, yaitu N sama dengan 6. Dari sini kita juga bisa tahu jumlah objek yang kondisinya baik, yaitu N minus M sama dengan 72 unit. Nah, variabel acak M itu menyatakan banyaknya laptop cacat yang terambil. Nah, karena yang ditanyakan adalah peluang menemukan 2 atau lebih laptop yang cacat, maka nilai M yang memenuhi adalah M sama dengan 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Nah, jika kita formulasikan kondisi 2 atau lebih ini ke dalam bentuk notasi sigma, maka persamaannya ini berbentuk penjumlahan kumulatif dari M sama dengan 2 sampai M sama dengan 6. Nah, kita bisa masukkan ke formula dari distribusi hypergeometrik, yaitu H sub 80,8,6 dari himpunan M sama dengan 2 sampai 6, nilainya sama dengan sigma M sama dengan 2 sampai 6 dari H sub 80,8,6 dari himpunan M yang dijabarkan menjadi sigma M sama dengan 2 sampai 6 dari kombinasi M dari kombinasi M dari 8 dikali kombinasi 6 minus M dari 72 per kombinasi 6 dari 80. Kemudian setelah kita melakukan
memasukkan parameter-parameter yang sudah diketahui ini ke dalam formula di distribusi hypergeometrik, didapatkan seperti ini ya teman-teman. Pasti cukup melelahkan kalau ataupun cukup kesulitan jika kita menghitungnya satu persatu nilai kombinasi dari M sama dengan 2 sampai M sama dengan 6. Nah, agar lebih cepat dan juga mengefisiensikan waktu, kita bisa menggunakan pendekatan komplement. Nah, total peluang satu semesta adalah satu. Maka peluang M itu lebih dari atau sama dengan 2, nilainya sama dengan satu dikurangi kejadian kebalikannya, yaitu peluang ketika M kurang dari 2, yaitu M sama dengan 0, dan juga M sama dengan satu. Nah, sehingga bentuk rumusnya itu menjadi satu dikurangi di dalam kurung kombinasi 0 dari 8 dikali kombinasi 6 dari 72 per kombinasi 6 dari 80 ditambah kombinasi 1 dari 8 dikali kombinasi 5 dari 72 per kombinasi 6 dari 80. Nah, langsung didapatkan seperti ini. Kombinasi 0 dari 8 itu 1, kombinasi 6 dari 72 itu 137.760.120, kemudian per kombinasi 6 dari 80 itu 300.500.200. Kemudian yang di sini ruas sebelah kirinya itu kombinasi 1 dari 8 itu 8, kombinasi 5 dari 72 itu 15.820.608. Kemudian yang ini juga kombinasi 6 dari 80 itu 300.500.200. Kemudian kita kalikan dan juga bagi keduanya ini sehingga didapat 0,45843 ditambah 0,421899. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat 0,88032. Nah, baru kita lakukan operasi pengurangan sehingga didapatkan hasilnya itu 0,11968, atau kita ubah ke dalam bentuk persen, yaitu 11,97%. Jadi, peluang bahwa bagian penjaminan mutu total tersebut akan menemukan dua atau lebih laptop yang cacat pada layar adalah sebesar 11,97%. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di sini uh, soalnya berbunyi, sebuah koin seimbang dilempar secara berulang-ulang sampai sisi gambar muncul pertama kali. Tentukan peluang bahwa sisi gambar tersebut muncul pertama kali pada percobaan ganjil. Karena kita melempar koin terus-menerus sampai mendapatkan sukses yang pertama kali, maka masalah ini mengikuti pola distribusi geometrik. Nah, langkah pertama, mari kita daftarkan terlebih dahulu dari probabilitas dasar dan juga nilai variabel yang memenuhi syarat ganjil. Nah, peluang sukses munculnya gambar setiap lemparan adalah P sama dengan 1/2. Nah, peluang gagal muncul angka adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1/2. Karena target kita adalah muncul di percobaan ganjil, maka himpunan nilai percobaan yang kita mau kita sebutkan itu berisi angka-angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menyusun kondisi tersebut ke dalam bentuk notasi sigma. Peluang kumulatif untuk seluruh kejadian ganjil dapat kita tulis sebagai penjumlahan fungsi peluang geometri GP untuk setiap K anggota bilangan ganjil. Nah, agar di sini pengerjaannya sistematis, indeksnya kita ubah menggunakan rumus bilangan ganjil umum, yaitu 2K negatif 2K min 1, di mana nilai K sekarang berjalan teratur dari 1 sampai tak hingga. Nah, di sini sigma untuk K elemen himpunan 1, 3, 5, dan seterusnya dari GP dari himpunan K nilainya itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari GP dari himpunan 2K minus 1. Nah, sesuai rumus dari distribusi geometri dasar, yaitu GP
dari himpunan N sama dengan P dikali satu minus P pangkat N minus satu, kita masukkan nilai P sama dengan setengah, dan ganti N dengan 2K minus satu. Persamaannya itu menjadi sama dengan sigma K sama dengan satu sampai tak hingga dari setengah dikali setengah pangkat 2K minus 2. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan ekspansi deret, yaitu membongkar dari notasi sigma di atas, yang ini itu menjadi deret penjumlahan panjang dengan memasukkan nilai k-nya itu sama dengan satu, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oke, sebentar kita scroll biar lebih jelas. Oke, agar di sini polanya terlihat ya teman-teman. Jadi konstanta setengah yang di depan bisa kita keluarkan terlebih dahulu menggunakan sifat distributif. Bentuk ekspansinya itu menjadi 1/2 di dalam kurung 1 ditambah setengah pangkat 2 ditambah setengah pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya teman-teman, yang di dalam kurung ini merupakan penjumlahan tak hingga yang membentuk deret geometri konvergen dengan komponennya suku pertamanya itu atau yang biasa kita lambangkan sebagai A itu satu, kemudian rasio antar suku atau R-nya itu 1/4 didapat dari setengah pangkat 2. Nah, karena nilai rasionya ini berada di antara minus satu dan juga satu, kita bisa langsung mengeksekusi jumlahnya memakai rumus deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A/1 min R. Mari kita kalikan konstanta setengah di luar dengan hasil rumus deret tak hingga untuk komponen di dalam kurung, yaitu 1/2 dikali 1/1 min R sama dengan 1/2 dikali 1/1 min 1/4 sama dengan 1/2 dikali 1/3/4 sama dengan 1/2 dikali 4/3 sama dengan 2/3. Jadi kesimpulannya adalah peluang bahwa sisi gambar akan muncul pertama kali tepat pada percobaan atau pelemparan yang ganjil adalah sebesar 2/3. Atau jika ditulis ke dalam bentuk desimal berkisar di antara 0,6667 yang setara dengan 66,67%. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Di sini membahas terkait distribusi binomial negatif. Soalnya yaitu sebuah koin seimbang yang dilempar secara berulang-ulang, tentukan peluang bahwa pada percobaan atau pelemparan ke-10, sisi gambar itu muncul ketiga kalinya. Nah, ini kenapa pada soal nomor 8 ini menggunakan distribusi binomial negatif? Karena logikanya adalah eksperimen ini bakalan terus berjalan dan baru akan berhenti ketika jumlah sukses yang kita targetkan ini sudah terpenuhi, di mana sukses yang terakhir tepat mengunci posisi pada pelemparan paling akhir, yaitu pelemparan ke-10. Nah, langkah pertama adalah kita mengidentifikasikan parameter dasarnya terlebih dahulu yang ada yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu target jumlah sukses, yaitu munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali. Kita simbolkan sebagai R, maka R sama dengan 3. Kemudian total percobaan atau pelemparan sampai eksperimen berhenti kita notasikan sebagai X, maka X sama dengan 10. Nah, karena koinnya tadi seimbang, peluang sukses munculnya gambar setiap lemparan adalah P sama dengan 1/2. Nah, peluang gagal dari munculnya angka adalah Q sama dengan komplemennya, berarti 1 dikurangi P sama dengan 1/2. Nah, di sini yang ditanyakan ada di dalam soal adalah nilai peluang ketika variabel acak X-nya itu tepat bernilai 10 atau ditulis P X sama dengan 10.
Nah, sekarang kita formulasikan parameter tersebut ke dalam rumus distribusi binomial negatif, yaitu B 3,1/2 dari 10 sama dengan kombinasi 3 minus 1 dari 10 minus 1 dikali dengan 1/2 pangkat 3 dikali dengan 1/2 pangkat 10 negatif 3 sama dengan kombinasi 3 dikurangi 1 itu 2, terus 10 dikurangi 1 itu 9, kemudian dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 7. Kita jabarkan sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 7 faktorial dikali dengan di sini dijumlahkan pangkatnya sehingga didapat 1/2 pangkat 10. Lanjut didapat sama dengan 9, karena ini 7 faktorial berarti kan di sini sisanya 9 kali 8. Ya, jadinya 9 kali 8 terus per 2, 2 pangkat 10-nya itu 1024, jadinya 1/1024. Kemudian 9 kali 8 itu 36, eh 50, no. 9 kali 8 itu 72, dibagi 2 itu 36. Kemudian dikali dengan 1/1024. Sama dengan 36/1024. Kita sederhanakan menjadi 9/256. Atau sekitar 0,035152625. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peluang bahwa sisi gambar akan muncul untuk ketiga kalinya tepat pada pelemparan yang ke-10 adalah sebesar 9/256 atau sekitar 0,035152625 eh, jika dipresentasikan setara dengan 3,52. Lanjut nomor 9, yaitu seorang laboran memiliki dua kotak, yaitu kotak X dan kotak Y, yang masing-masingnya itu berisi 4 buah flash disk. Nah, setiap kali membutuhkan flash disk, ia memilih salah satu kotak secara acak tanpa pengembalian. Jika peluang laboran tersebut memilih kotak X adalah P sama dengan 3/4, tentukan peluang bahwa kotak X akan kosong lebih dahulu daripada kotak Y. Nah, kondisi dari kotak X kosong lebih dahulu ini diartikan secara spesifik ketika laboran memilih kotak X untuk yang kelima kalinya, ia menyadari bahwa 4 flash disk di dalamnya itu sudah habis. Nah, karena eksperimen ini baru berhenti ketika target sukses kelima itu tercapai, maka model matematika yang kita gunakan adalah distribusi binomial negatif kumulatif. Nah, langkah pertamanya itu kita harus identifikasikan terlebih dahulu parameter-parameter masalahnya. Nah, jumlah isi awal masing-masing kotak adalah N sama dengan 4. Target dari jumlah sukses memilih kotak X sampai dinyatakan kosong adalah R sama dengan 5. 4 kali mengambil flash disk, dan yang kelima kalinya mendapati kotak yang kosong. Kemudian, peluang sukses memilih kotak X adalah P sama dengan 3/4. Peluang gagalnya adalah 1/4. Nah, variabel acak K yang menyatakan berapa kali kotak Y terambil sebelum kotak X benar-benar habis agar kotak X kosong duluan. Nah, di sini kotak Y itu maksimal baru boleh terambil sebanyak 3 kali. Jadi, himpunan nilai K yang memenuhi adalah 0, 1, 2, atau 3. Nah, karena nilai K ini bisa berkisar 0 sampai 3, kita susun bentuk formulasi rumus binomial negatifnya menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Nah, di sini peluang kejadian X kosong sama dengan sigma atau jumlah dari K sama dengan 0 sampai 3 dari kombinasi K dari K plus 4 dikali 3/4 pangkat 5 dikali 1/4 pangkat K. Nah, di sini komponen 3/4 pangkat 5 nilainya adalah konstan, yaitu 243/1024. Nah, kita bisa menghitungnya di akhir dan juga fokus menjumlahkan nilai kombinasi serta peluang gagalnya terlebih dahulu. Lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah ketiga ini kita hitung nilai pengali
untuk masing-masing variasi nilai K dari 0 sampai 3. Untuk K sama dengan 0, kombinasi 0,4 dikali 1 per 4 pangkat 0 itu nilainya adalah 1 kali 1 sehingga sama dengan 1. Kemudian untuk K sama dengan 1, kombinasi dari 1 dan 5 dikali 1 per 4 pangkat 1 nilainya adalah 5 dikali 1 per 4 sehingga didapat 5 per 4. Untuk K sama dengan 2 itu kombinasi dari 2 dan 6 dikali 1 per 4 pangkat 2 nilainya adalah 15 dikali 1 per 16 sehingga didapat 15 per 16. Untuk K sama dengan 3 itu kombinasi 3 dan 7 dikali dengan 1 per 4 pangkat 3 nilainya adalah 35 dikali 1 per 64 sama dengan 35 per 64. Nah, sekarang kita jumlahkan keseluruhan dari hasil pecahan ini dengan menyamakan penyebutnya ke angka 64. Jadinya 1 ditambah 5 per 4 ditambah 15 per 16 ditambah 35 per 64 sama dengan itu nanti ada 64 per 64 ditambah 80 per 64 ditambah 60 per 64 ditambah 35 per 64 sehingga didapat 239 per 64. Nah, langkah terakhir, langkah keempat, kita substitusikan. Sebentar. Kenapa tidak mau maju? Nah, di sini kita substitusikan hasil penjumlahan kelompok K tadi ke dalam rumus utama, lalu kita kalikan dengan nilai konstan peluang suksesnya. Nah, peluang X kosong sama dengan 239 per 64 dikali 243 per 1000. Ini macet. Wait ya. Per 1024. Kita lakukan perkalian aljabar biasa. Pembilang dikali pembilang menghasilkan 58.077, kemudian per penyebut dikali dengan penyebut menghasilkan 65.536, sehingga didapat bentuk pecahan finalnya adalah 0,8862. Nah, jadi peluang bahwa kotak X akan kosong terlebih dahulu daripada kotak Y dalam eksperimen laboratorium ini adalah sebesar 0,8862 atau jika dipresentasikan setara 88,62%. Hasil ini cukup masuk akal karena peluang dari laboratorium memilih kotak X jauh lebih besar, yaitu 75% dibanding kotak Y yang hanya 20%, 25%. Maka sangat wajar jika probabilitas atau peluangnya itu kotak X untuk habis dan kosong duluan mencapai angka yang tinggi, yaitu sekitar 88,62%. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Misalkan waktu tunggu seorang nasabah di kasir sebuah bank berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,2, tentukan peluang bahwa waktu tunggu nasabah tersebut terjadi. Yang A kurang dari 4 menit, intervalnya berarti 0,4. Kemudian yang B antara 3 dan juga 6 menit, berarti 3 dan juga 4. Kemudian yang C lebih dari 8 menit, berarti 8 sampai hingga. Nah, di sini sebelum masuk ke masing-masing poin, kita catat terlebih dahulu parameter utamanya, yaitu lambda sama dengan 0,2. Nah, untuk menghitung peluang pada suatu interval A, B, kita bisa menggunakan rumus cepat pengurangan eksponen, yaitu peluang eksponensial dengan parameter lambda dari interval A sampai B itu sama dengan E pangkat minus lambda A dikurangi E pangkat minus lambda B.
Dan sekarang mari kita bedah poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu mencari peluang waktu tunggu kurang dari 4 menit. Ini berarti interval waktu tunggu nasabah berada di antara 0 sampai 4 menit atau kita tulis 0,4. Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, cara pertama adalah dengan menggunakan rumus cepat. Jadi, distribusi eksponensial yang tadi kita sebutkan, kita tinggal masukkan nilainya saja. A-nya itu 0 dan B-nya itu 4. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. Berarti peluang eksponensial dengan parameter 0,2 dari interval 0 sampai 4 sama dengan E pangkat minus 0,2 dikali 0 dikurangi E pangkat minus 0,2 dikali 4, hasilnya sama dengan E pangkat 0 dikurangi E pangkat minus 0,8. Nah, karena E pangkat 0 itu nilainya adalah 1, maka persamaannya menyusut menjadi 1 dikurangi E pangkat negatif 0,8 yang jika dihitung menghasilkan nilai desimal sekitar 0,5507. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan integral dari fungsi densitas peluangnya secara langsung dari batasnya 0 sampai 4. Nah, didapat sama dengan integral dari 0 sampai 4 dari 0,2 dikali E pangkat negatif 0,2 X dx, hasil antiturunan atau integral dari 0,2 E pangkat negatif 0,2 X adalah negatif E pangkat negatif 0,2 X. Kemudian kita masukkan batas atas 4 dan juga batas bawahnya 0. Sehingga sama dengan minus E pangkat negatif 0,2 X dengan batas 0 sampai 4, hasilnya itu sama dengan minus E pangkat negatif 0,8 dikurangi minus E pangkat 0. Kita balik menjadi 1 dikurangi E pangkat minus 0,8 yang nilainya sama-sama 0,5507. Nah, jadi kedua cara ini terbukti menghasilkan nilai-nilai yang konsisten. Selanjutnya, kita bedah poin B, meminta kita mencari peluang waktu tunggu nasabah di antara 3 sampai 6 menit sehingga intervalnya adalah 3,6. Interval tertutup 3,6. Kita gunakan rumus cepat dari eksponensial dengan memasukkan nilai A-nya yaitu 3 dan B-nya yaitu 6. Sehingga didapat peluang eksponensial dengan parameter 0,2 dari interval 3 sampai 6 sama dengan E pangkat negatif 0,2 dikali 3 dikurangi E pangkat minus 0,2 dikali 6 sama dengan E pangkat negatif 0,6 dikurangi E pangkat negatif 1,2. Nah, kemudian kita hitung hampiran dari desimal untuk masing-masing eksponennya. Dari E pangkat negatif berapa ini? Negatif 0,6 adalah sekitar 0,5488, kemudian nilai dari E pangkat negatif 1,2 itu sekitar 0,3010, jadi didapat, tinggal kita kurangkan keduanya, didapat 0,2478. Kemudian poin C, mencari peluang waktu tunggu nasabah lebih dari 8 menit, yang berarti intervalnya itu berjalan dari 8 sampai tak hingga. Atau kita tulis interval tertutup 8, tak hingga interval terbuka. Jika kita masukkan ke dalam rumus, batas atasnya adalah tak hingga, yaitu sebagai B sama dengan tak hingga, karena nilai dari E pangkat negatif tak hingga itu mendekati 0, maka suku belakangnya itu habis. Rumusnya langsung menyusut menjadi sangat ringkas, yaitu cukup menghitung E pangkat minus lambda dikali batas bawahnya aja. Jadinya E peluang eksponensial dengan parameter 0,2 dari interval 8 sampai tak hingga sama dengan E pangkat negatif 0,2 dikali 8 sama dengan E pangkat negatif 1,6. Nilai dari E pangkat negatif 1,6 jika kita konversi ke dalam bentuk desimal adalah sekitar 0,5
0,2019. Jadi berdasarkan karakteristik distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya 0,2, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, peluang nasabah menunggu kurang dari 4 menit adalah 55,7%, 0,07%. Kemudian peluang nasabah menunggu antara 3 sampai 6 menit adalah 24,78%. Dan yang terakhir, itu peluang nasabah yang terpaksa menunggu lama, yaitu lebih dari 8 menit, adalah sebesar 20,19%.